Ya, tampaklah semua orang begitu kagum dengan Pan yang hebat. Di sana Pan berpikir bahwa sihirnya itu cocok untuk mengelola wilayah. Namun tetap saja sihir serangan adalah yang terbaik untuk melindungi rakyat, agar merasa lebih aman. Akan tetapi bagi Kasim dan si Itil, mereka tetap memilih kota yang dibangun Pan daripada kota Jalpa. Esparda menegaskan soal perang bahwa pendapat Pan memang benar. Namun bagi rakyat memilih tuan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memenuhi kebutuhan rakyat adalah pilihan terbaik. Bahkan Dede dan para petualang pun memuji sihir Pan yang sangat hebat, melebihi penyihir sakti. Kemudian Pan meminta mereka untuk membawakan kayu, agar bisa membuat rumah untuk mereka. Sontak saja Dede dan Orto Gerecep memerintahkan anak buahnya untuk segera mengumpulkan kayu, karena memiliki rumah adalah impian mereka. Namun Pan heran kenapa mereka bisa sesemangat itu. Tiba-tiba Pak Kades dan para warga juga ingin dibuatkan rumah. Karena rumah yang mereka huni saat ini sudah tidak layak. Jelas saja Pan menyanggupinya karena Pan ingin merombak desa secara total. Pan bergumam sihirnya itu memang lemah dalam pertempuran. Namun setidaknya sihir yang dimiliki Pan bisa membuat orang-orang bahagia. Tampaklah semua orang begitu kagum dengan kehebatan Pan yang mampu merubah rumah lapuk menjadi rumah bagus. Pan sengaja membangun lingkungan dengan rancangan tata kota, di mana 4 blok rumah akan menjadi unit dasar dengan jalan membentang di antara blok. Pan juga sengaja membuat rumah seragam agar tidak ada kesenjangan sosial. Kemudian warga berbondong-bondong memberikan makanan pada Pan sebagai ucapan terima kasih. Mereka juga sangat senang karena telah dibuatkan pemandian umum dekat rumah Pan. Pan mendesain pemandiannya dengan sederhana dan diisi air sihir pluril, sedangkan Kasim memanaskannya dengan arang. Namun Pan kaget ketika Til dan Pluril mengajak Pan mandi bersama. Jelas Pan menolaknya itu karena Pan telah dewasa, meski bulu yang tumbuh baru 3 lembar. Tampak Itil dan Pluril menikmati pemandian buatan Pan. Pluril tidak percaya dengan kebaikan Pan yang memperbolehkan mereka untuk menikmati kemewahan yang sama. Sontaklah Til sangat bersemangat menceritakan semua kebaikan dan kehebatan Pan. Karena Til sangat ngefans banget sama Pan. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Pan menikmati pemandian dengan Kasim. Di sana Pan kagum dengan tubuh Kasim yang berotot seperti Dede. Dan Pan ingin memiliki tubuh seperti Dede yang sangat besar. Sontak Kasim jadi bersemangat akan menjadi seperti Dede, sesuai keinginan Pan. Heranlah itu si Pan. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Dede dan anak buahnya yang ingin ikut mandi bersama. Jelas saja suasana jadi riweh, paciweu sekaligus liur karena Dede begitu berisik. Esok hari pagi pun cerah. Tampaklah parit yang dibuat Dede dan lainnya sudah beres. Pan berpikir bahwa parit tersebut harus diisi air agar jadi parit pertahanan. Selain itu desa butuh air untuk kebutuhan sehari-hari. Lantas Pan memutuskan untuk mengamankan sumber air dengan mengalirkan air dari sungai terdekat. Lantas Esparda ditugaskan untuk menggali jalur air dengan sihirnya. Sedangkan Dede, Kasim, dan yang lain melanjutkan membuat jalur air secara manual. Sedangkan Pan memperkuat dasar dan sisi parit. Tampaklah Pan dan Esparda heran dengan kekuatan Dede yang terus bekerja dengan lincah sambil tertawa. Pan bergumam jika kondisi desa membaik para pedagang akan berdatangan dan Pan harus bekerja keras agar di masa depan hidup dengan santai. Pan berasumsi pekerjaan tersebut akan menghabiskan waktu 1 minggu. Oleh karena itu Pan harus menghemat energi. Namun Pan dikagetkan dengan mereka yang sudah melihat desa. Itu artinya jalur air sudah hampir selesai. Maka Pan meminta mereka untuk berhenti dan menghemat tenaga. Karena Pan melihat anak buah Dede sudah pada tepar. Namun Dede yang sudah om-om masih ingin terus bekerja beberapa jam lagi. Jelas saja Pan heran. Ternyata kita nggak boleh meremehkan tenaga om-om. Esok harinya semuanya dikumpulkan di depan pembuka jalur air. Di sana Pan berterima kasih pada mereka yang telah bekerja keras. Lantas Pan meminta Esparda untuk membuka peutupnya. Mereka sangat senang melihat air yang mengalir dengan deras. Bahkan para penduduk kagum melihat aliran air deras yang sudah memenuhi parit yang mengelilingi desa. Kemudian Pan menyadari jika hujan lebat datang, sudah dipastikan akan terjadi banjir karena air akan meluap dari parit.
Di sana Esparda mengusulkan untuk membuat danau di belakang desa. Bukan hanya sebagai pencegah banjir, danau itu juga bisa dijadikan sebagai penyimpanan air saat kemarau. Tak lama Pak Kades menghampiri untuk berterima kasih pada PAN yang telah perlahan mensejahterakan para warga. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan seorang bocil bernama Arte mendapatkan bantal yang lebih empuk dari bantal apapun. Arte di sana nampak ketakutan karena mereka berencana akan pergi ke desa terpencil bersama pengawalnya yang bernama Panamera. Singkat cerita, pagi pun masih cerah. Alhamdulillah matahari masih terbit di timur. Tampaklah Pan menggunakan sihirnya untuk membungkus dinding pertahanan agar lebih kokoh. Hal tersebut membuat petualang dan penduduk merasa senang, karena saat ini mereka akan lebih aman dan tenang. Kemudian Pan membuat senjata panah pertahan di atas benteng. Pan sengaja membuatkan pelindung di depan senjata agar mereka terlindungi dari serangan musuh. Jelas saja Kasim dan Itil memuji kehebatan Pan yang dapat membuat apa saja. Mereka berpikir bahwa saat ini desa kecil menjadi seperti benteng perbatasan. Dede berasumsi jika saja Markis tahu Pan mempunyai kekuatan seperti itu, maka Pan akan diangkat menjadi kepala keluarga atau penasehat pembangunan. Namun bagi Estarda hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena Marki hanya menghargai kemampuan bertarung untuk menjadi pemimpin. Sontak saja mereka berdua memperdebatkan kemampuan dan kehebatan Pan, namun Pan menghentikan perdebatan mereka. Karena bagi Pan lebih baik memanfaatkan kemampuan daripada harus frustasi dengan keadaan dan bakat. Sontak saja Dede tertawa membenarkan ucapan Pan, karena meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Intinya Pan bisa bangkit dimanapun meskipun Marki membuang Pan, yang pada akhirnya Pan akan memiliki wilayah sendiri yang bisa menyaingi Marki. Tiba-tiba mereka mendengar suara perut Pan yang kelaparan. Tidak lama kemudian mereka menikmati makanan buatan Til bersama-sama. Lalu Til melaporkan bahwa stok makanan mereka semakin menipis. Starda pun menjelaskan bahwa pertahanan desa sangat penting. Tapi Pan juga harus memikirkan pemasukan desa yang tidak memiliki koneksi dengan para pedagang. Pan berasumsi untuk saat ini, kebutuhan rumah tangga masih tercukupi dengan hasil pertanian desa. Hal itu dibenarkan oleh Estarda, namun desa tersebut ketinggalan satu hal yang penting, yaitu tidak ada bumbu dan Pan juga tidak bisa membuat manisan kesukaannya. Sontak saja wajah Pan langsung serius meminta usulan dari para pelayannya. Namun usulan mereka tidak ada satupun yang tepat bagi Pan. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Bom-Bom meminta Kasim dan Til untuk menguji senjata pemberian Pan. Lantas Bom-Bom mengeluarkan tameng kulit orc yang sangat kuat untuk menguji senjata mereka. Tampaklah Kasim mengarahkan pedangnya dengan sangat pelan, hingga Bom-Bom tertawa. Namun tiba-tiba tameng itu langsung terbelah dan membuat Bom-Bom menangis. Lalu Bom-Bom terkejut mengetahui bahwa pedang tersebut terbuat dari bahan kayu. Tidak lama kemudian Orto menemui mereka karena mendengar teriakan Bom-Bom. Orto memperlihatkan hasil tambang yang diambil dari kaki gunung Wolfbrock yang dipenuhi monster kuat. Orto menemukan biji langka termasuk biji mithril. Tanpa harus memasuki pegunungan, Orto berasumsi bahwa lokasi tersebut sangat terpencil hingga tidak ada yang mau menambang di sana. Padahal pegunungan tersebut menyimpan banyak kekayaan. Lantas Pan meminta izin untuk membuat balok dari biji besi. Sontak Bom-Bom meminta Pan membuatkan pedang pendek dan panjang untuknya dari balik tersebut. Di sana Bom-Bom begitu senang mendapat pedang yang indah dan tajam. Lalu ketika Pan membuat pedang panjang yang indah, sontak mereka semua ingin dibuatkan pedang oleh Pan. Tampak Pluril mengagumi keindahan dan ketajaman pedang Pan. Pluril berasumsi bahwa pedang tersebut dapat dijual dengan harga mahal. Tidak lama berselang Esparda datang untuk membicarakan mithril yang didapat mereka. Esparda berasumsi bahwa di dekat gunung tersebut pastinya ada sebuah dungeon. Dan jika mereka menemukan dungeon desa, mereka akan berubah drastis. Karena akan banyak orang-orang dan banyak barang yang akan keluar masuk dari desa mereka. Itu artinya pemasukan desa mereka akan melonjak tajam. Sparda menegaskan bahwa dungeon adalah sumber kekayaan yang setara dengan harta nasional. Dan jika serikat mengetahuinya maka akan membuka cabang serikat di desa terdekat.
Namun Pan mengeluh karena desa mereka belum mempunyai sumber daya untuk menyambut kedatangan serikat, dan desa mereka juga tidak mempunyai fasilitas pangan dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang masalah yang paling penting, negara tetangga akan menyerang desa untuk mencaplok dungeon, termasuk wilayah Ferdinato. Kemudian Ortho menyarankan untuk pura-pura tidak menemukan dungeon, karena kesatria Ordo tidak akan datang membantu Pan yang dianggap aib keluarga. Dan jika mereka tahu pengasingan Pan sangat berharga, sudah dipastikan mereka akan memindahkan Pan lagi ke wilayah yang lebih terpencil. Dengan kata lain, Pan harus memajukan desa dan menunjukkan hasilnya sebelum menemukan dungeon, agar keluarga Vertio tidak bisa ikut campur. Tampak Pan berterima kasih karena mereka memahami situasi Pan. Meski mereka tahu imbalan menemukan dungeon sangatlah besar. Tidak lama berselang, Pan dan Til berjalan-jalan untuk melihat rumah-rumah yang sudah direnovasinya. Di sana Til heran dengan energi sihir Pan yang masih banyak setelah seharian mengeluarkan sihirnya. Tiba-tiba seorang warga mengingatkan para penduduk untuk segera berlindung dari serangan Armored Lizard. Dengan gercep, Pan memerintahkan mereka untuk segera masuk ke dalam benteng dan menutup benteng. Di sana Pan tahu bahwa para warga begitu takut untuk bertarung. Namun nyawa semua warga tergantung pada pertempuran saat ini, dan Pan akan bertarung demi mereka. Akan tetapi, Pan tidak bisa melindungi semua orang sendirian. Oleh karena itu, Pan meminta mereka untuk meminjamkan kekuatan mereka untuk melindungi desa bersama-sama. Tampaklah semua penduduk sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan Pan melindungi desa. Lantas Pan memerintahkan mereka untuk segera naik ke atas benteng. Tampak Til menahan tangan Pan agar tidak naik karena khawatir. Kemudian Pan memerintah Dede untuk segera naik dan menuruti semua instruksi Pan. Dede menghitung semua lizard yang akan menyerang desa berjumlah 40 ekor. Lantas Pan memerintahkan Dede untuk segera mengisi senjata dengan panah besi. Tampak Red dan Rod mengingatkan bahwa senjata biasa tidak akan bisa menembus kulit lizard. Namun Dede tidak menanggapi perkataan mereka berdua, karena saat ini Dede ingin mencoba mengikuti semua perintah Pan. Lantas Dede menginstruksikan semua orang untuk mengisi senjata dengan panah besi. Tuan. Di sana mereka terkejut karena ternyata panah besi menembus dengan ringan ke tubuh para kadal. Dede menyadari kehebatan senjata balista yang dibuat Pan. Namun jumlah panah besi yang dibuat Pan sangat terbatas, sedangkan jumlah lizard masih cukup untuk meruntuhkan benteng mereka. Tampak lizard gelombang kedua berhasil mereka lumpuhkan. Akan tetapi mereka sudah kehabisan amunisi panah besi. Terlintas dalam pikiran Pan saat pedang Kasim memotong tameng lizard dengan mudah. Kemudian Pan memerintahkan Dede untuk mengisi senjatanya dengan panah kayu karena bagaimanapun mata panah terbuat dari balok ajaib milik Pan. Sontak saja Red dan Rod tidak percaya dengan panah kayu karena sisik lizard sangat keras sekeras baja. Kan tetapi Dede percaya sepenuhnya pada Pan yang sudah menunjukkan semua kehebatannya. Oleh karena itu Dede mempercayai perintah Pan. Lantas Dede memerintahkan para penduduk untuk mengisi senjata mereka dengan panah kayu. Tampaklah semua orang tidak percaya dengan panah kayu Pan yang mampu menembus kepala lizard. Hingga akhirnya Dede memerintahkan mereka untuk membunuh semua lizard dengan panah kayu. Sontak Dede mengumumkan kemenangan mereka, hingga para penduduk bersorak gembira mendengar kemenangan mereka. Di sana Dede sangat kagum dengan kemenangan mereka yang sangat telak. Dede berasumsi bahwa Pan akan menjadi sosok yang besar, bahkan akan lebih besar dari yang dibayangkan. Tidak lama kemudian Ortho dan rekannya menangani lizard dengan cepat agar tubuh lizard tidak cepat membusuk. Tampaklah Bom-Bom tersenyum senang karena dengan pisau buatan Pan, Bom-Bom dapat menyisir tubuh lizard dengan sangat mudah. Sementara Pan begitu kaget saat melihat daging lizard yang sangat banyak. Lantas Pan mengajak mereka untuk mengadakan pesta besar malam nanti. Singkat cerita, malam pun meriah. Tampak semua orang menikmati pesta tersebut. Sementara itu Pak Kades tidak percaya masih bisa tertawa dan menikmati makanan enak lagi.
Mereka juga kagum pada Pan yang tidak sungkan ikut bersenang-senang dengan para penduduk. Padahal hal tersebut dianggap perilaku bermasalah bagi para bangsawan. Namun itulah bagian kelebihan dari Pan. Di sana para petualang menikmati daging sate lizard yang sangat nikmat. Orto yakin bahwa panah yang membunuh lizard bahannya sama dengan bahan pedang mereka. Sontak saja Dede penasaran dengan senjata buatan Pan. Lantas Orto dan rekannya menceritakan kehebatan senjata buatan Pan pada Dede. Jelaslah Dede cemburu ingin dibuatkan senjata juga oleh Pan. Bahkan Dede siap membayar berapapun harganya. Di sana Pan berjanji akan membuatkan perlengkapan senjata mereka setelah menata keuangan desa. Kemudian Orto memberitahukan bahwa 1 ekor lizard akan dihargai 20 keping emas oleh seorang pedagang. Jelas saja Pan senang dengan uang yang melimpah. Namun setelah dikurangi biaya pembusukan dan transportasi, Pan hanya akan menerima 8 keping emas per ekor. Tidak lama kemudian Esparda memperingatkan Pan, jika sebuah desa menghasilkan 100 keping emas, maka diwajibkan membayar pajak 50% pada markis. Sontak saja Pan panik karena menjual daging sebanyak itu, pasti tidak akan dapat dirahasiakan. Hingga Pan jadi lemas karena pendapatnya jadi semakin kecil setelah dipotong pajak 50%. Kemudian Pan menyadari jika ayahnya mengetahui keadaan desa yang mempunyai nilai, maka Pan akan diasingkan kembali ke daerah terpencil, dan Pan tidak akan bisa menjalani hidup nyaman dan tenang di desa itu. Lantas Esparda mengusulkan bahwa satu-satunya untuk menutupi masalah tersebut adalah melaporkannya pada kakak Pan yang baik hati yaitu Murcia, di mana Murcia akan mengklaim bahwa dialah yang telah membunuh para lizard tersebut. Dengan begitu Pan telah memberikan kejayaan pada Murcia, sekaligus bisa merahasiakan nilai desa tersebut. Esok pagi pun tiba. Tampaklah utusan pedagang terpana melihat benteng desa terpencil yang sangat kokoh. Tidak lama kemudian Pan memperkenalkan diri pada mereka. Jelas saja mereka panik, karena mereka baru melihat putra markis yang sangat terkenal, Genius. Kemudian mereka memperkenalkan diri pada Pan agar bisa memasuki desa. Tidak lama berselang mereka kaget melihat banyaknya armor lizard di gudang desa. Mereka tidak percaya desa kecil itu dapat mengalahkan monster kuat yang sangat ditakuti para petualang. Kemudian mereka akan membeli semua armor yang dijual Pan. Namun mereka meminta waktu untuk memanggil temannya agar semua barangnya bisa terangkut. Di kesempatan itu Pan menawarkan beberapa senjata berkualitas buatannya sendiri pada mereka. Tampak mereka sangat mengagumi senjata Pan hingga mereka tidak menawar harga yang telah ditetapkan. Di sana Pan menyadari bahwa mereka ingin memonopoli senjatanya. Itu karena ketika diminta untuk promosi mereka malah menolak. Dengan kata lain mereka ingin menjual senjata atas nama pedagang, bukan desa. Tapi Pan paham bahwa mereka tidak mau memiliki saingan. Makanya mereka ingin merahasiakan sumber produksi pedang. Meski begitu Pan memiliki usulan yang lebih bijak, di mana Pan menawarkan mereka untuk mendirikan toko di desa itu, agar mereka dapat meraih keuntungan lebih banyak, sekaligus bisa mempromosikan senjata desa. Jelas saja mereka berdua sangat senang. Dan yang lebih senang lagi Pan membangunkan toko mereka dalam sekejap mata. Sementara itu di luar gerbang, tampaklah Panamera tercengang melihat benteng yang kokoh. Hingga Panamera ingin membuktikan sendiri kebenaran rumor yang tersebar tentang Pan si anak jenius. Kembali pada Pan yang tidak percaya dengan ide Esparda, yang ingin membangun kota benteng yang menampung 10.000 orang. Kemudian Pan meminta Esparda untuk bertahap mulai dari 1.000. Namun Esparda menolaknya karena melihat perkembangan desa yang terlalu cepat berkat Pan. Bahkan 10.000 bagi Esparda terlalu sedikit. Kemudian Esparda meminta saran Pan untuk desain kota benteng karena desain persegi sudah terlalu umum. Lantas Pan menyarankan untuk membangun benteng desain bentuk bintang. Karena dengan bentuk bintang penyerang harus menghabiskan waktu untuk menaklukkan tonjolan runcing sebelum ke benteng. Tiba-tiba Red datang melaporkan adanya utusan wilayah tetangga yang berkunjung ke desa mereka. Tidak lama kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Lalu Putri Arte menyampaikan penghormatan atas perintah ayahnya pada Pan. Di sana Pan menebak maksud dan tujuan mereka yang ingin menilai musuh dan memenangkan hatinya. Sontak saja Panamera tertawa karena jawaban Pan sangat tepat. Kemudian Panamera memberitahukan bahwa saat ini Count Ferdinand sedang waspada pada wilayah yang dekat dengan kerajaan. Dan mereka berasumsi bahwa Pan sengaja diutus menjadi mata-mata, atau bisa disebut sedang mendirikan pos militer di desa terpencil. Pan membantah tuduhan Panamera karena Pan bukan dikirim melainkan diasingkan oleh ayahnya. Jelas saja Panamera tidak percaya karena buktinya Pan telah mengubah desa yang berpenduduk 100 orang menjadi sebuah benteng dalam waktu singkat. Bahkan Pan mengganti bangunan lama dengan bangunan baru. Panamera berasumsi bahwa ayah Pan telah mengirim 500 orang bersama Pan untuk mengubah desa kecil menjadi benteng militer baru. Tiba-tiba Pan tertawa terbahak-bahak.
何がおかしい? Jelas saja Panamera langsung bengong lantas Pan berkata, jujur bahwa dirinya hanya diizinkan membawa Kasim dan satu kereta yang penuh dengan barang bawaan bahkan keluarga Pan tidak diizinkan untuk mengantarkan Pan. Seketika Arte yang mendengar itu langsung tersentak. Kemudian bawahan Pan satu persatu memperkenalkan diri lengkap dengan maksud dan tujuan mereka masing-masing. Mereka berkata jujur dan ikhlas bersama Pan, bahkan mereka rela diusir di kerajaan demi Pan. Intinya tidak ada paksaan dan perintah apapun, semuanya murni, ingin bersama Pan yang jenius. Jelas saja Panamera dan Arte terpukau dengan jawaban mereka yang mengikuti Pan dengan keinginannya sendiri. Namun Panamera masih tidak percaya dengan desa yang sudah berubah jadi benteng dalam waktu singkat, lantas Pan membawa mereka berdua ke halaman yang luas. Di sana Pan menunjukkan kemampuannya di mana sihir Esparda yang bisa lenyap. Diperkuat oleh Pan hingga membentuk gerbang yang sangat kokoh dalam sekejap. Kemudian Pan memberitahukan sihir yang dimilikinya, yaitu sihir produksi yang dianggap lemah oleh orang kerajaan, karena bukan sihir bertempur. Makanya sang ayah mengusir Pan dari rumah, bahkan diasingkan di desa yang tak terurus karena dianggap aib keluarga. Seketika Arte yang mendengar itu jadi terbayang dengan kehidupannya, yang bernasib sama dengan Pan. Di sana Panamera menyayangkan tindakan ayah Pan, karena dengan kekuatan Pan, sebenarnya Markis bisa memperluas pengaruhnya dengan cepat. Lantas Panamera menceritakan tujuan yang sebenarnya bahwa Panamera diperintahkan untuk menikahkan putri Arte dengan Pan. Pan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mengembangkan kota benteng saja, dan Pan tidak ingin mencari konflik dengan siapapun. Selama Ferdinand memahami Pan, itu sudah cukup dan tidak perlu mengadakan pernikahan. Lantas dengan jujur Panamera menjelaskan bahwa sejak awal Panamera menentang pernikahan putri karena putri tidak akan menemukan kebahagiaan di desa terpencil. Namun setelah mengenal Pan, perasaan Panamera berubah, di mana Panamera menyetujui Pan untuk menikahi putri dengan Pan yang memiliki pandangan masa depan melampaui orang lain. Bahkan jika Panamera seusianya, Panamera ingin menikahi Pan. Dan entah kenapa Pan terenyuh dengan pujian Panamera. Di sana Pan menyadari situasi Arte yang pastinya adalah putri yang dibuang. Kemudian Pan dan putri sepakat untuk tidak buru-buru menikah. Tapi Panamera tertawa ketika melihat kepanikan Pan setelah tahu mereka akan menginap di rumah Pan. Dan yang lebih panik lagi, Panamera menyarankan Pan untuk tidur sama Arte agar silaturahminya semakin kental. Kemudian dalam sekejap mata Pan membangun penginapan yang cukup besar hingga membuat mereka kaget. Malam harinya tampak mereka berdua makan bersama sambil membicarakan barang kesukaan Arte, di mana Arte sangat menyukai bunga dan boneka. Entah kenapa di sana Arte seperti mendapatkan kehangatan keluarga yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak lama kemudian Panamera memberikan kesempatan pada Arte dan Pan untuk berduaan. Akan tetapi Arte yang gugup hanya memuji dan berterima kasih pada Pan lalu kabur karena malu. Setelah kembali ke rumah, Sparda berkata bahwa Arte bukanlah penyihir elemen, hingga Ferdinand mengirim putrinya untuk menikah dengan Pan yang berada di desa terpencil. Dan jika memang Atre adalah putri kesayangan, mana mungkin dia dinikahkan dengan anak desa yang kumuh. Di sana Pan sudah memahaminya sejak awal, karena Arte sebenarnya diusir dari rumah seperti dirinya. Dan Arte malu untuk mengakuinya. Lantas Pan meminta mereka untuk mengutamakan keinginan Arte jika Arte ingin bisa tinggal di sana tanpa perlu pertunangan. Sementara itu Arte nampak gugup ketika Panamera mengajak putri untuk tinggal beberapa hari di desa itu. Lalu ketika sendirian Arte bergumam bisanya dia ingin tidur selamanya. Namun entah kenapa saat ini dia ingin cepat bangun di esok hari. Ya segitu dulu bro ceritanya. Jadi tetap stay di channel ini karena saya pasti akan kembali minggu depan.